Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratal afadil jami'al ulama wal asatidah, yang kami hormati segenap jajaran pengurus Permata Kelurahan Belian, yang kami banggakan grup hadroh pengajian Permata Kelurahan Belian, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Furqan, ketua-ketua majelis taklim yang hadir pada sore hari ini, serta ibunda-ibunda muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Anak Melayu makan gulai, gulai disimpan di dalam panci. Kini ceramah agama sudah dimulai, mohon yang bicara harap berhenti. Setuju ibunda? Burung nuri di atas cemara itu pertanda takut sama burung elang. Kalau masih juga banyak yang bicara, mendingan saya cepat saja pulang. Baru datang langsung pulang. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf mungkin kami hadir lambat, tapi bukan sebuah kesengajaan. Karena kalau jadwal itu berurutan, beriringan, konsekuensinya yang belakang juga harus ikut kena imbasnya. Jadi sebenarnya kami ada jadwal mengisi kajian di Bengkong, semestinya ba'da duhur sudah dimulai jam 1 selesai. Tapi karena pengajiannya itu khusus alumni haji hajah, ya, molor jam 2 baru mulai ceramah. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah kita pada sore hari ini. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore yang berbahagianya di waktu yang singkat ini kita akan membahas tentang bagaimana kiat untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Apa ibunda? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Kenapa kita mesti istiqomah? Dan bagaimana kiat untuk menjadi pribadi yang istiqomah? Ini yang akan kita kupas pada sore hari ini. Istiqomah secara bahasa maknanya tegak, lurus, konsisten, konsekuen. Sedangkan secara istilah istiqomah maknanya tegak dan lurus terhadap ajaran agama Allah ini.
Ya. Dan istiqomah itu menjadi penting bagi kita sebagai seorang muslim. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya amal apakah yang paling utama itu, ya, beliau menjawab afdalul atmal adwamuha wa inqalla. Paling utamanya amal itu adalah amal yang dilakukan secara istiqomah, kontinu, terus menerus, walaupun amal itu sedikit. Ini menunjukkan kehadapan kita bahwa bersikap istiqomah dalam satu amal merupakan sesuatu yang mulia di mata Allah, di mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian bersikap istiqomah, maka turunlah malaikat-malaikat kepadanya seraya mengatakan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini salah satu ayat yang cukup kuat menjadi landasan kita betapa pentingnya istiqomah. Maka suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, jelaskanlah kepadaku tentang Islam yang apabila engkau telah menjelaskannya, aku tidak perlu bertanya lagi tentang Islam kepada orang selain engkau." Baginda Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, jelas. Apa jawaban beliau? Qul amantu billah tsumastaqim. Ya. Qul amantu billah. Katakanlah olehmu aku beriman kepada Allah, setelah itu jadilah orang yang istiqomah. Maka seolah-olah ibunda sekalian, setelah kita menyatakan diri dengan dua kalimat syahadah, setelah kita meluk agama Islam, setelah kita mengaku sebagai orang yang beriman, bagaimana cara mempertahankan keimanan, keislaman kita? Jalannya tidak ada lain adalah bersifat istiqomah. Ya. Maknanya apa? Ya, tegak atau lurus, konsekuen terhadap ajaran agama Allah ini. Fadilahnya tadi, kalau orang itu istiqomah akan selalu disertai oleh malaikat yang membimbing dalam hidupnya, dihilangkan dalam kehidupannya ketakutan dan kesedihan, dan dijanjikan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang logikanya, kenapa orang itu perlu istiqomah? Ya, kalau tadi apa itu istiqomah, apa keutamaannya, sekarang fungsinya istiqomah itu apa? Istiqomah itu punya fungsi seperti stabilisator keimanan kita. Kenapa? Karena iman kita sebagai manusia itu yazidu wa yanqusu. Kadang iman kita bertambah, kadang iman kita berkurang. Kadang iman kita naik, kadang iman kita, betul ya, kata kayak harga sembako ya. Itu imannya kita manusia biasa. Iman kita beda dengan imannya malaikat. Malaikat itu imannya lam yazid wa lam yanqus. Imannya malaikat itu nggak pernah bertambah, nggak juga pernah berkurang. Statis. Makanya malaikat itu yang tugasnya mencabut nyawa. Itu sepanjang hidupnya hanya cabut nyawa saja. Nggak pernah minta tugas tambahan yang lainnya. Malaikat Israel misalnya, yang sehari cabut nyawa, nggak pernah ngomong, ya Allah saya capek cabut nyawa, gantilah jabatan yang lain. Nggak ada.
Malaikat yang tugasnya mikul ars, ada malaikat itu yang tugasnya mikul arsnya Allah. Itu sepanjang hidupnya mikul ars terus. Dan nggak pernah kemudian minta tugas tambahan yang lainnya. Ya, itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Imannya statis. Iman kita manusia biasa beda dengan imannya para nabi dan rasul Allah yang selalu yazidu walam yangkus, bertambah tidak pernah berkurang. Imannya para nabi dan rasul Allah. Kenapa? Karena nabi dan rasul Allah diberikan sifat ismah, maksum, dijaga oleh Allah. Kalau mau berbuat dosa langsung diingatkan oleh Allah. Tapi iman kita manusia biasa yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Contoh, ibu kadang-kadang ada satu malam saking semangatnya kita sampai berpuluh-puluh rakaat sholat tahajud, betul? Tapi di hari yang lain jangankan puluhan rakaat, satu rakaat pun kita nggak sholat tahajud, bener? Pernah ngalami? Sering? Oh, kok sering? Berarti kan betul. Ada satu malam begitu semangat kita baca Quran hingga berjus-jus Al-Quran kita baca. Tapi di malam yang lain jangankan satu juz, sepotong ayat pun nggak dibacanya. Benar? Real? Kenyataan? Benar berarti teorinya. Ada satu waktu begitu bersemangat tangan kita untuk bersedekah, berbagi terhadap sesama. Tapi di hari yang lain berat sekali tangan ini untuk berbagi terhadap sesama. Ya, pernah ngalami? Sering. Kan gitu. Ada satu waktu begitu bergairah, bersemangat untuk apa? Hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis zikir. Tapi di waktu yang lain berat sekali rasanya untuk melangkahkan kaki datang ke majelis ilmu, majelis zikir. Pengalaman? Maka itu butuh namanya sifat istiqomah. Sehingga apa? Sehingga ibadah kita, amal kita tidak musiman. Iman kita tidak terpengaruh situasi dan kondisi. Selalu nikmat, merasa nyaman dalam beramal ibadah. Itu buahnya istiqomah itu begitu. Ya. Kadang-kadang ibadah kita kan musiman. Kalau Ramadan semangat beramal. Nanti Ramadan kayaknya selesai, off. Betul? Begitu datang Muharram, semangat bersedekah, berbagi, santunan yatim piatu. Muharramnya selesai, santunannya selesai. Ya. Apalagi begitu datang Maulid Nabi, semangat bersolawat kepada Nabi. Maulidnya selesai, selesai juga solawatnya. Nah sekarang bagaimana kita bisa beramal, beribadah, berbuat kebaikan itu tidak musiman, tidak terpengaruh situasi dan kondisi, bahkan dalam segala keadaan kita bisa merasakan kenikmatan dalam melakukan amal ibadah. Maka kuncinya adalah punya jiwa yang istiqomah. Nah istiqomah ini perlu dijalani, perlu kiat. Biar kita punya jiwa yang istiqomah itu perlu cara, perlu kaifiat. Apa langkah yang harus kita lakukan? Kiat apa yang harus kita kerjakan biar kita jadi orang yang istiqomah? Ya, cara paling mudah, lihatlah bagaimana generasi sahabat Nabi, generasi tabi'in, generasi tabi'in,
Atau kalau kita hidup zaman sekarang, lihatlah ulama-ulama salafus saleh, lihatlah ulama-ulama yang istiqomah, yang dalam segala keadaan mereka selalu bisa beramal ibadah, dalam segala keadaan mereka bisa beramal soleh, dalam segala keadaan merasa nyaman, nikmat dengan ibadah yang dilaksanakannya. Jadi kalau orang itu sudah istiqomah, akan bisa menjadi orang yang merasa nikmat dalam beramal ibadah. Karena sama-sama orang sholat, Ibu. Kondisi situasi hatinya itu beda. Istiqomah dengan yang tidak istiqomah, sama-sama sholat. Ada yang sholat karena terpaksa. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Mana orangnya? Sudah pulang, Bu. Ada orang yang menganggap sholat itu ditunaikan, tapi seolah-olah ini sebagai beban yang sangat berat. Ada? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu menjadi satu beban yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada orang yang sholat itu hanya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Jadi kalau ngomong Quran, coba sholat gak wajib, saya gak mau sholat saya. Cuma sayangnya kok wajib, makanya saya laksanakan. Ada yang hanya segitu. Tapi ada orang itu sholat, disitulah dia mendapatkan kenikmatan. Apa ada orang yang begitu? Ada. Ya, orang-orang yang sudah makomnya ma'rifat kepada Allah, makomnya sudah mahabbah kepada Allah. Dia sanggup mengatakan, ya Allah, aku sudah keliling dunia dari barat ke timur, dari utara ke selatan, mencari kenikmatan hidup saya. Tapi kenikmatan aku temukan pada saat aku bersembah sujud ke hadapanmu ketika sholat, ya Allah. Ada manusia yang sudah sampai seperti itu. Lah untuk bisa begitu, istiqomah inilah salah satu pintu masuknya. Bagaimana untuk bisa jadi istiqomah? Satu, cara untuk jadi orang istiqomah nomor satu, selalu berdoa kepada Allah agar hati kita dibimbing oleh Allah jadi orang yang istiqomah. Saya ulang, kiat yang pertama, selalu berdoa kepada Allah agar hati kita dibimbing oleh Allah jadi orang yang istiqomah. Maka itu salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati saya senantiasa dalam agama. Ibu pernah dengar doa ini? Pernah dengar doa ini? Pernah Pak Ustadz. Kapan? Barusan. Sudah pernah ya? Ini doa yang sering dibaca Nabi. Bayangkan Rasulullah saja masih berdoa agar hatinya dibimbing oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam agama. Padahal beliau adalah utusan Allah. Beliau manusia paling dekat dengan Allah, manusia yang sangat dicintai Allah. Tapi memberikan teladan kepada kita, Rasulullah tetap mohon diberikan hidayah oleh Allah agar dibimbing jadi orang yang istiqomah. Lah kita pun juga begitu. Maka saking pentingnya mohon istiqomah ini, ibunda sekalian, sehari semalam sadar atau tidak, kita itu mohon kepada Allah diberikan hati istiqomah. Sehari semalam seorang muslim minimal mohon sebanyak 17 kali. Kapan itu? Sadar apa tidak kita? Kapan? Saat sholat 5 waktu. Di mana? Sholat kita sehari semalam 5 waktu. Ada 17 rakaat. Di setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah. Di surah Fatihah ada doa mohon hidayah Allah agar jadi orang istiqomah. Kapan? Ketika kita sampai
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Hidayah apa? Siratal mustaqim, ke jalan yang istiqomah. Mustaqim itu bentuk kata lain dari istiqomah. Ya. Jalan yang bagaimana yang istiqomah itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah? Minal anbiya wal mursalin was suhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalannya para nabi, para rasul, para syuhada, para orang-orang saleh, dia sebaik-baik teman. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang kau benci dan orang yang sesat. Jadi sadar apa tidak, sebenarnya kita tiap hari itu minta diberikan hidayah oleh Allah agar jadi orang istiqomah sehari minimal 17. Pertanyaannya, kita waktu baca Fatihah sadar apa tidak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ketika berucap siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pikirannya kemana kira-kira? Kalau kita pikirannya khusyuk, bayangkan Ibu, betapa dahsyatnya kalau 17 kali kita mohon diberikan hidayah istiqomah. Lu kenapa kok kita masih mohon hidayah Allah? Karena mohon maaf, kalau Ibu hidayah boleh ditunggu, tapi hidayah Allah harus dijemput. Kalau Bu Hidayah, ada di mana Bu Hidayah? Boleh ditunggu, datang ke sini nanti. Tapi hidayah Allah dijemput, gak boleh hanya ditunggu. Kan banyak, mohon maaf Ibu, kita yang aktif di majelis taklim, kadang-kadang nasihati tetangga, Ibu, saya nampak Ibu kok belum sholat ya. Sholatlah Bu. Oh, saya ini nggak sholat karena belum dapat hidayah Allah. Nanti kalau ada hidayah Allah, bukan hanya sholat, saya jamaah di masjid. Pernah ngadepi begitu? Ya. Jadi seolah-olah yang disalahkan hidayahnya Allah. Ibu kok saya lihat belum tutup aurat, Ibu pakai hijab lah. Oh, saya belum dapat hidayah Allah. Nanti kalau dapat hidayah Allah, bukan hanya pakai kerudung seperti Ibu, pakai cadar saya. Hidayah Allah di kambing hitam. Lah hidayah Allah nggak boleh hanya ditunggu, dijemput. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan doa. Kenapa? Karena manusia itu berbuat amal kebaikan, amal soleh, atau beramal maksiat, itu yang menggerakkan hatinya. Yang menggerakkan hatinya siapa? Allah Subhanahu. Maka bunyi doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Hati itu mudah sekali berubah. Ya. Pagi tadi ngomong yang dipilih nomor ini, sore bisa berubah. Ya. Itu manusia. Ya. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Oke, jangankan sholat yang ibadah besar. Ibadah paling mudah dalam Islam, amal yang paling mudah dalam Islam apa contohnya? Nabi mengajarkan amal soleh yang paling mudah dalam Islam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu terhitung sedekah. Ini ibadah paling mudah, ringan, gak perlu biaya. Tahu bedanya senyum sama cemberut? Bedanya sedikit. Kalau senyum, ujung milik tarik ke atas. Kalau cemberut tinggal tarik ke bawah. Bedanya kan itu aja. Tapi untuk bisa menarik ujung bibir kita ke atas, itu kalau suasana hati tidak sedang enjoy, ya, nggak akan bisa senyum ke orang itu. Cobalah kalau sama orang yang kita gedek sama dia, jengkel sama dia, benci sama dia, ada rasa dongkol sama dia. Ibu,
Kalau memang ibu baikan sama dia, senyum dong. Ah, gak sudi. Kalau senyum 100.000, gak sudi. Dulu lo yang sekarang besi, kemarin emas 24 karat. Dulu teramat sayang, sekarang teramat benci. Sudah tertutup pintu maaf si pengkhianat. Itu kalau itu senyum aja segitu. Apalagi sholat, apalagi zikir, apalagi baca Quran, lebih-lebih lagi. Hanya orang yang hatinya digerakkan oleh Allah yang bisa melakukan amal ibadah. Begitu juga maksiat, hanya orang yang digerakkan oleh Allah yang mampu meninggalkan kemaksiatan itu. Maka kita diajarkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Pertanyaan saya, bedanya daya dan upaya itu apa? Kalau yang ahli listrik, berapa ampere dayanya? Ayo, apa bedanya? Haula dengan kuwata itu apa bedanya? Maka itu harus tahu tafsirnya. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau diterjemahkan hanya bahasa Indonesia, secara umum mungkin maknanya tahu. Tapi secara mendalam kita nggak paham bedanya daya itu apa, upaya itu apa. Maka para ulama memberikan tafsiran, sarahan. La haula. Tidak ada kemampuan kita untuk menghindar dari kemaksiatan. Wala quwwata. Dan tidak ada kekuatan kita untuk melakukan satu amal kebaikan illa billahil aliyyil azim, kecuali pertolongan Allah yang maha tinggi, maha agung. Kalau dulu di pesantren, la haula lan ora ana daya sumingkir saking duraka, wala quwata lan ora ana wong kang kuat ibadah illa billahi, kecuali pitulunge Allah al ali kang moho tinggi, al-azim kang moho agung. Tapi dengan maknanya kita jadi tahu. Artinya apa? Nggak ada kemampuan. Ibu, kita tidak ada kemampuan menghindar dari berkata-kata kotor. Tidak ada kemampuan menghindar dari mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya, kecuali karena pertolongan Allah Ta'ala. Begitu juga kita tidak bisa sholat, zikir, baca Quran, termasuk hadir ke majelis zikir, majelis ilmu seperti sekarang, kecuali karena pertolongan Allah yang maha tinggi, maha agung. Contoh kenyataan hari ini. Betapa tidak sedikit yang kemarin mungkin janji mau datang. Ibu datang besok, datang. Tapi karena Allah nggak memberikan pertolongan, begitu mau datang, tiba-tiba tipesnya kambuh. Kan nggak sampai ke sini jadinya. Itu contoh betapa kita ini bisa berbuat baik karena pertolongan Allah melalui hidayahnya. Maka mohonlah yang mengendalikan hati dengan memperbanyak permohonan, diberikan hidayah untuk jadi orang istiqomah. 1. You understand? 10. Kalau 10 berarti 10 menit lagi. Oke. Ya. You understand? 10. 10 menit lagi ya. Pas 10 menit lagi asar. Yang kedua, kunci kedua. Ya, kunci pertama berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah jadi orang istiqomah. Kiat yang kedua, jadilah orang yang selalu mensegerakan amal. Dengan kata lain, jangan jadi pribadi yang suka menunda-nunda amal. Maka dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita beramal itu enggak sekedar yang penting beramal, tidak, tapi Allah perintahkan kita untuk mensegerakan amal. Maknanya jangan jadi orang suka menunda-nunda amal. Contoh,
Kalau sudah adzan salat berkumandang, maka segera tunaikan salat, kecuali ada uzur yang sifatnya syar'i. Maka menjawab adzan itu dalam konsep Islam yang sesungguhnya kalau kita bicara secara tasawuf, menjawab adzan itu bukan sekedar dijawab pakai lisan. Kan banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai adzannya selesai. Begitu selesai adzan, apa yang terjadi? Yang nonton TV tetap nonton TV, yang main catur tetap main catur, yang ngerumpi ya tetap ngerumpi, yang transaksi tetap lanjut transaksinya, ya, yang main game tetap main game, yang lalu nonton YouTube ya tetap nonton YouTube, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, padahal ini panggilan Allah. Coba mohon maaf ibu, kalau kita punya anak, nak kesini nak, dijawab iya ya, atau iya umi. Kesini nak, iya umi. Kesini nak, iya umi. Tapi tetap ke situ, nggak segera. Jengkel tidak kita? Lah kira-kira Allah bagaimana? Hayya 'ala seolah-olah mau menunggu panggilan Allah. Begitu adanya selesai, asik dengan dunia sendiri, Allahnya dilupakan. Itu kalau kita bicara hati. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali melukiskan begitu indah. Ibu, kalau adzan itu berkumandang, itu setan iblis akan lari, ya, terbirit-birit. Kalau bahasa Melayunya lintang pukang. Saking takutnya sama suara adzan. Ya. Tapi ingat, begitu adzan selesai, iblis akan comeback, balik lagi. Ngapain? Godain hati umat Islam. Adzan asar baru saja. Asar itu masih panjang. Itu setan belum tentu ada lagi besok. Oh iya, iya. Iya, ini satu-satunya tayangan. Akhirnya orang asik dengan, oh tontonan YouTube itu masih asik. Sayang kalau ditinggal. Begitu asik dengan dunianya, baru tersadar waktu sholat sudah hampir. Begitu waktu sholat hampir habis, barulah dia tergopoh-gopoh. Sehingga dia sholat karena buru-buru sampai lupa itu rakaat kedua ataukah ketiga. Pernah pengalaman? Sering. Itu masih mending ibu. Rakaat kedua apa ketiga itu masih mending. Ada orang yang ini rakaat kedua apa keempat, sama-sama duduknya tahiyat. Ini tahiyat awal apa tahiyat akhir? Kata yang di belakangnya, ibu tadi sholat 6 rakaat. Saking tidak konsentrasi. Ya. Maka itu diajarkan kita mensegerakan amal. Sama ibu, ketika harta kita sudah mencapai 1 nisab, tiba masanya untuk bayar zakat, tunaikan zakat. Karena zakat itu ada 2 pilihan. Setiap harta itu pasti ada zakatnya, itu ketetapan Allah. Tinggal milih, mau zakat secara sadar atau zakat dipaksa oleh Allah. Zakat sadar ada pahalanya. Ditunaikan, bayar 2,5%. Tapi kalau nggak dikeluarkan juga, Allah akan maksa untuk keluar. Minimal 2,5%. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Apa dibikinnya? Datangkan musibah yang kira-kira orang ini akan mengeluarkan hartanya senilai zakat dari harta yang dikeluarkan. Ini makanya harus kita perhatikan bersama. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Termasuk, kalau lihat ayat tadi, termasuk soal memohon maaf kepada orang lain. Kan banyak orang ada masalah, merasa bersalah, diingatkan, ibu kalau ibu salah minta maaf sana, tanggung, nunggu lebaran aja nanti. Ada kira-kira yang begitu? Punya pikiran begitu? Ada? Kerudungnya warnanya apa? Ya? Seolah-olah kita punya jaminan bahwa kita bertemu dengan lebaran yang akan datang. Padahal nggak ada jaminan.
Ya, itu. Jadi yang kedua, kunci istiqomah mensegerakan amal. Jangan suka menunda-nunda. Karena amal itu juga sama dengan pekerjaan ibu-ibu di rumah. Pekerjaannya kan menumpuk. Nyuci, masak, nyetrika, beresin rumah, ngurus suami, macam-macam, ngurus anak. Kalau itu semakin ditunda, akan semakin berat, sehingga tidak bisa dijalankan secara baik. Amal juga begitu. Kemudian yang ketiga, untuk bisa menjadi pribadi yang istiqomah, seringlah kita melakukan muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Karena kalau orang nggak pernah introspeksi, insya Allah nggak pernah tahu amalnya semakin meningkat atau semakin menurun. Ayo ibu yang nggak pernah muhasabah, saya tanya, dibandingkan 2023, 2024 ini kira-kira sholat kita semakin meningkat kualitasnya atau semakin menurun? Tahu apa tidak? Kalau nggak muhasabah nggak pernah tahu. Tapi kalau orang sering muhasabah, tahu. Lah muhasabah dalam amal itu cara membandingkannya, bandingkan dengan orang yang kualitasnya di atas kita. Jangan salah muhasabah. Kalau urusan dunia, bandingkan dengan orang yang kondisinya di bawah kita, biar kita mudah jadi orang bersyukur. Tapi urusan akhirat, muhasabah, bandingkan dengan orang yang kualitasnya di atas kita. Contoh, ibu sudah rajin sholat 5 waktu. Jangan muhasabah, ya Allah, syukur 2023 saya sudah rajin sholat 5 waktu. Dibandingkan tetangga saya, ya Allah, tiap hari sholat tapi sering tidak tepat waktu. Saya lebih bagus dibandingkan dia, ya Allah. Ada kan orang sehari sholatnya 5 waktu, tapi sering tidak tepat waktu. Terjadi namanya sarif, asarnya di waktu maghrib. Ada di sini yang begitu? Gak ada kan? Ya, kalau saya karena tidak jauh tinggalnya dari Panbil, ada orang pulang dari kerja jam 5.30 sore, setengah 6, belum sholat asar. Bang, asar dulu bang. Ah, tanggung sampai rumah aja. Pulanglah ke rumah. Kena macet. Sampai rumah sudah adzan. Mestinya kalau adzan maghrib orang sholat berapa rakaat? 3 rakaat. Ini unik, Bu. Sebelum sholat 3 rakaat, sholat dulu 4 rakaat. Allah. Yang lihat bingung, ini sholat apa? Kok 4 dulu baru 3? Ditanya sama yang bersangkutan, Pak, Bapak ini sholat apa? Apa kata dia? Yang 3 rakaat itu sholat maghrib. Ya saya tahu. Yang 4 rakaat tadi, itu namanya sarif asar di waktu maghrib. Yang sholatnya begini, jangan muhasabah, ya Allah, saya tiap hari sholat 5 waktu, walaupun sering tidak tepat waktu, masih lebih baik dibandingkan tetangga saya, sholatnya sehari cuma 2 waktu, ya Allah. Hanya maghrib isya saja. Apakah ada Pak orang yang sholatnya maghrib isya saja? Ada. Ketika saya tanya, kenapa sholat maghrib isya saja? Saya ini kan ahli manajemen waktu, Pak. Siang kerja dunia, malam kerja akhirat. Maka cukup yang malam saja. Astagfirullahaladzim. Yang sholatnya sehari 2 waktu, jangan muhasabah bandingin yang lebih teruk lagi. Ya Allah, kami bersyukur tiap hari menghadap Engkau walaupun 2 kali sehari. Dibandingkan tetangga saya, sholatnya setahun hanya 2 kali. Kapan? Ketika Idul Fitri dan Idul. Ada apa tidak Bapak Ibu? RT berapa itu? Ya. Lah muhasabah yang baik, bandingkan dengan orang yang kualitasnya di atas kita. Contoh, ya Allah, saya sudah rajin sholat 5 waktu, tapi belum mampu khusyuk, ya Allah. Anugerahkan di 2024 ini jadi orang yang lebih khusyuk, ya Allah. Yang sudah tepat waktu khusyuk, jangan merasa berbangga hati. Ya Allah, kami sudah khusyuk, tepat waktu, tapi kadang-kadang ketika sholat ada perasaan ingin dipuji orang, disanjung orang, lihat baik oleh orang. Padahal itu namanya riya sum'ah yang menghilangkan keikhlasan ibadah kami. Padahal ibadah tidak ikhlas, tidak akan ada pahala di hadapan Allah, ya Allah. Anugerahkan di 2024 ini kami makin ikhlas, ya Allah. Itu cara muhasabah yang benar. Baik sholat, puasa, zikir, sedekah, dan seterusnya.
Kemudian yang keempat, untuk menjadi pribadi yang istiqomah, kalau kita merasa bersalah dan berdosa, segeralah minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Karena para ulama membayangkan, ibunda sekalian, setiap dosa itu kalau diibaratkan dosa itu tertulis di hati manusia, itu ibaratnya satu noktah kecil. Sehingga semakin banyak dosa, itu akan bisa menghitamkan hati. Kalau hati orang ini hitam, maka bawaannya akan menjadi keras hatinya. Kalau orang ini hatinya keras, susah untuk mendengarkan nasihat orang. Susah diajak kebaikan. Susah diajak beramal soleh. Maka hati-hati. Kalau punya hati kok sudah mulai diajak sholat, malas. Diajak puasa, maaf. Diajak zikir, ngantuk. Dihadarkan majelis taklim, malas-malasan. Hati-hati. Ya. Dinasehati orang malah bantah nasihatnya. Nasihati satu dibantahnya 1000. Ya. Hati-hati. Nah, untuk bisa hati biar tidak keras, maka itu tadi, kalau merasa bersalah, segeralah minta maaf dan bertaubat kepada Allah. Karena banyaknya dosa itu akan bisa mengeraskan hati. Hati yang keras susah untuk diajak istiqomah. Maka minta maaf dan taubat itu harus kita segerakan. Dan sebanyak apapun dosa orang, Bapak Ibu, Ibunda sekalian, kalau datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah, Allah akan terima taubat kita. Sebagai penutup tausiah ini, saya cuplikan sebuah kisah. Pada masa Nabi pernah bercerita, dulu pada masa zaman Bani Israel, itu ada orang yang sangat banyak dosanya, sangat besar dosanya. Apa dosanya? Telah membunuh 99 nyawa manusia. Bayangkan bunuh orang jumlahnya seperti Asmaul Husna. 90, banyak apa tidak? Jahatnya minta ampun kan? Datang pada orang alim. Wahai orang alim, hidupku bergelimang maksiat bergumul dengan dosa. Masih adakah pintu tobat bagiku? Orang alim pertama mengatakan, dosamu apa? Aku dengan tanganku membunuh 99 nyawa manusia. Masih adakah pintu taubat bagiku? Kata orang alim yang pertama, dalam kitab suci Taurat dikatakan siapa orang yang membunuh satu nyawa manusia sama menghabisi manusia sealam semesta. Yang kau bunuh 99. Dosamu sudah kelewat batas. Jadi bagaimana? Gak ada pintu tobat lagi bagimu. Apa yang terjadi? Si pemuda ini kemudian emosi, orang alim yang ada di hadapannya ditebas sekalian. Maka genaplah 100. Makanya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia itu nggak mudah ini. Kalau fatwa salah taruhannya nyawa. Jadi ulama itu nggak mudah. Ini terjadi. 100 orang sudah terbunuh. Hasrat taubatnya muncul lagi. Mendatangi orang alim yang lain dengan pertanyaan yang sama. Masih adakah pintu tobat bagiku? Kata orang alim yang kedua, dosa apa yang kau buat wahai Kisana? Dengan tanganku aku sudah membunuh 99 nyawa manusia. Dan beberapa waktu yang lalu ada orang mengatakan tidak ada pintu taubat lagi bagiku. Aku bunuh sekalian. Kini genaplah sudah 100. Ibu, seandainya yang jadi orang alim kedua itu kita, kan mikir-mikir juga. Ini kalau jawaban tak betul 101 kayaknya. Tapi beruntung orang alim yang kedua, orang yang ar-rasikhuna fil ilm. Dia sarankan, wahai pemuda, masih ada pintu tobat bagimu. Cuma aku sarankan, kalau engkau ingin taubat, tinggalkan kampung halamu, berhijrahlah engkau ke sebuah kampung. Di situ engkau bisa memperbaiki diri. Tapi sayang, di tengah perjalanan taubatnya, pemuda yang membunuh 100 nyawa manusia ini menghembuskan nafas terakhir. Turunlah 2 malaikat untuk menetapkan ini husnul khotimah apa su'ul khotimah yang begini. Kalau menurut ibu, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Jangankan kita, malaikat aja bingung. Malaikat yang satu bilang, orang ini husnul khotimah. Walaupun belum sampai ke kampung tujuan taubat, dia sudah berniat memulai.
Malaikat yang satu yang mengatakan, orang ini mestinya su'ul khotimah, karena walaupun sudah mulai tapi belum sampai ke tujuannya. Dua malaikat berdebat. Akhirnya Allah kasih keputusan. Apa keputusan Allah? Silahkan diukur jaraknya. Kalau dia menghembuskan nafas terakhir, masih dekat kampung asal dia berbuat maksiat, berarti su'ul khotimah, buruk akhir hidupnya. Tapi kalau dia mati sudah dekat dengan kampung tujuannya, berarti husnul. Akhirnya oleh malaikat diukur. Namanya malaikat ngukur nggak pakai meteran. Langsung presisi keluar angkanya. Singkat kata, ternyata sudah lebih dekat kampung tujuan taubat. Maka dinilai husnul khotimah, mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Itu artinya apa? Sebanyak apapun dosa orang, kalau datang pada Allah dengan taubatan nasuha, Allah insya Allah terima taubatnya. Dengan syarat menyesal. Kedua, komitmen tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Yang ketiga, secara nyata ditinggalkan maksiat itu. Ya, cuma ini bukan ngajarin kita, oh kalau gitu maksiat aja banyak-banyak, yang gitu aja diampuni Allah. Bukan itu tujuannya. Ya. Terakhir, bahwa orang bisa menjadi istiqomah, tidak putus untuk tolabul. Jadi niatkan ibu, hadir ke majelis ilmu seperti sekarang ini, di samping silaturahim, niatkan ini bagian kita untuk tetap istiqomah. Ujung istiqomah itu apa? Husnul khotimah. Istiqomah, ujungnya